Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat terpelajar. Bertemu lagi dengan saya. Waktunya argumentasi cerdas atau waras. Nah, menanggapi gagasan Presiden terkait rencana merevisi Undang-Undang ITE yang disampaikan pada tanggal 15 Februari 2021, saya kira pertama patut kita apresiasi, sekalipun menurut saya ini agak terlambat ya. Nah, menanggapi gagasan tersebut, masyarakat tentu berpikir, ini merupakan langkah yang serius akan benar-benar dilakukan oleh Presiden bersama DPR, ataukah sekedar lip service, agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pulih, ya karena beberapa kasus ya akhir-akhir ini. Kemudian agar indeks demokrasi di Indonesia tidak terjun bebas. Yang kita tahu indeks demokrasi Indonesia menurun ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, jika memang ini serius ya, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Dan ini berbasis riset yang pernah saya lakukan. Pertama, kita tahu bahwa sebenarnya membuat atau merevisi suatu peraturan perundang-undangan itu kekuasaannya ada pada DPR, karena DPR memegang fungsi legislasi. Nah, kalau kita merujuk pada pasal 5, pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, memang kekuasaan membentuk undang-undang itu ada pada DPR. Jadi, menurut saya sebaiknya dengan persoalan yang persoalan yang meliputi undang-undang ITE ini, menurut saya lebih baik DPR menjalankan fungsinya untuk memperbaiki apabila ada undang-undang yang dirasa menimbulkan problematika sosial maupun problematika hukum di masyarakat. Ya, nah saya kira dengan adanya niat baik ya dari pemerintah segera ditangkap oleh DPR untuk segera direalisasi. Kemudian yang kedua, Undang-Undang ITE ini kan sejatinya hendak melindungi masyarakat dari tindak pidana penipuan menggunakan media elektronik. Karena kita tahu sekarang ini hampir semua transaksi misalnya jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, itu menggunakan media online. Oleh karena itu untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana penipuan melalui media online, maka sebenarnya undang-undang ini lahir untuk mencegah itu atau menanggulangi itu. Tetapi justru realita yang ada, undang-undang ini lebih banyak digunakan untuk saya katakan represif ya, kebebasan berekspresi atau kebebasan berpendapat warga negara, terutama terhadap kritik-kritik yang ditujukan oleh aparatur negara maupun pemerintah. Nah, saya kira dengan niat baik pemerintah untuk merevisi undang-undang ini, ya harusnya dikembalikan kepada kita urgensi kenapa undang-undang ITE ini dibuat. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya supaya gagasan Presiden ini tidak dimaknai sebagai lip service, maka jika memang sebagaimana disampaikan oleh Kapolri bahwa undang-undang ini mengandung celah, maka menurut saya segera dibebaskan saja orang-orang yang ditangkap atau ditahan dengan menggunakan pasal-pasal yang kontroversial dari undang-undang ini ya, biasanya pasal 27, pasal 28 dari undang-undang ITE. Jadi harusnya ada satu langkah konkret begitu ya. Jadi mereka-mereka yang memang ditahan berbasis pasal-pasal yang kontroversial ini segera dibebaskan dan mereka dipulihkan nama baiknya. Karena
menurut saya mengekang kebebasan seseorang dengan alasan yang tidak terlalu kuat itu merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kalau kita kembali kepada prinsip the rule of law, ya, di mana prinsip itu juga sebagai prinsip yang dijunjung tinggi di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, maka apa sih yang harus direvisi dari Undang-Undang ITE ini supaya ya mendekati prinsip the rule of law sebagaimana yang kita pegang sebagai satu negara hukum. Yang pertama adalah kita perlu mengklarifikasi atau menghapus norma-norma yang ambigu, misalnya yang ada di dalam pasal 27. Ya, di situ kan mengancam bagi mereka yang menyebarkan informasi yang isinya menghina. Nah, penghinaan sendiri itu tidak dijelaskan secara detail ya atau clear di dalam undang-undang itu, sehingga ini menimbulkan multitafsir, ya, menimbulkan ambiguitas ya di dalam membuktikan apa sebenarnya aspek menghina itu. Nah, kalaupun itu yang dimaksud adalah perbuatan sengaja yang merusak reputasi orang lain atau mencemarkan nama baik orang lain, maka sesungguhnya kan ini wilayah-wilayah privat ya, hanya individu-individu yang merasa reputasinya dirusak, yang merasa nama baiknya dicemarkan, itu yang seharusnya menggugat. Saya kira kita sudah memiliki kitab undang-undang hukum perdata ya, yang memberikan basis hukum yang jelas tentang penghinaan yang menyerang reputasi atau kehormatan orang lain, dan itu cukup diselesaikan di ranah perdata ya, tidak perlu dibawa ke ranah pidana sehingga negara tidak perlu ikut campur dalam urusan ini. Toh pada saat nanti diselesaikan melalui perkara perdata, mediasi pasti ditempuh oleh hakim ya, sebelum misalnya gugat-menggugat ya dengan tuntutan ganti rugi, permintaan maaf dan lain sebagainya. Nah, ini kan biasanya ada ranah mediasi yang bisa ditempuh oleh hakim ya. Oleh karena itu harus dihapus itu pasal 27 di dalam Undang-Undang ITE, karena itu sangat tidak relevan dalam era demokrasi seperti sekarang ini, dan itu sangat inkonstitusional menurut saya. Kemudian yang kedua, kalau kita merujuk di pasal 28 yang juga kontroversial, di situ ada terminologi permusuhan antar golongan ya, antar individu, antar kelompok. Nah, ini juga istilah permusuhan ini juga sangat multitafsir. Apa yang dimaksud permusuhan? Apakah perdebatan secara verbal ya, melalui media elektronik ya, saling membantah, itu juga dikategorikan sebagai permusuhan misalnya. Nah, ini kan sangat kontroversial, padahal kritik, perdebatan itu adalah hal yang biasa di dalam era demokratisasi seperti sekarang ini. Sehingga tafsir-tafsir yang terlalu luas terhadap kata permusuhan ini juga akan sangat membahayakan dan mengebiri kebebasan berekspresi atau kebebasan berpendapat seseorang. Nah, sebaiknya DPR atau lembaga eksekutif ya, ketika merumuskan kembali pasal 27 dan pasal 28 itu difokuskan saja pada tindak pidana ujaran kebencian, karena memang ujaran kebencian ini yang sesungguhnya layak ya untuk dipidana. Tetapi juga perlu hati-hati, elemen-elemen dari ujaran kebencian ini harus clear, harus jelas. Di mana yang sekarang ini dimuat di dalam pasal 28 itu masih sangat ambigu. Nah, saya sudah pernah menjelaskan tentang elemen-elemen ujaran kebencian yang seharusnya ada di dalam Undang-Undang ITE itu di channel saya sebelumnya. Nah, nanti teman-teman bisa menyimak ya di video saya yang sebelumnya. Nah, pada prinsipnya bahwa ujaran kebencian nih, kalau misalnya kita mau mengambil satu contoh konkret ya, ujaran yang bagaimana sih yang bisa dikategorikan sebagai ujaran kebencian, kita bisa melihat dalam kasus yang sempat ya dijadikan sebagai alasan
bagi senator Amerika Serikat untuk mengimpeach Donald Trump yang kedua kalinya. Nah, di situ kita bisa lihat ya bagaimana seorang pemimpin yaitu Donald Trump ya menyampaikan pidato di hadapan pengikutnya ya jadi seorang pemimpin, kapasitas dia sebagai pemimpin yang mengikuti banyak follower ya, the capacity of the speaker is very important ya. Nah, itu unsur yang pertama. Kemudian menyampaikan ya ujaran kebencian itu langsung di hadapan publik ya, di situ disaksikan oleh seluruh pengikutnya ya, yang dimana ujaran itu menghasut ya atau mengadvokasi followernya untuk melakukan suatu tindakan-tindakan ya, tindakan-tindakan yang sampai misalnya menggunakan bahasa wild atau liar atau brutal ya, itu menurut saya adalah satu ajakan atau hasutan yang disampaikan secara langsung oleh Donald Trump kepada pengikutnya ya. Dan akibat yang ditimbulkan itu tidak lama setelah ujaran atau pidato kebencian itu disampaikan. Jadi kerusuhan yang kemudian terjadi di Capitol Building itu tidak menunggu 1 atau 2 hari orang berpikir, orang merujuk kepada referensi lain, tidak. Dia hanya merujuk pada ujaran kebencian yang disampaikan oleh Donald Trump. Nah, di situ antara ujaran kebencian dan akibat yang ditimbulkan itu nyata, itu real, itu terjadi secara langsung. Nah, kalau itu yang kemudian diterjemahkan di dalam Undang-Undang ITE sebagai ujaran kebencian, maka ini sangat masuk akal bisa apabila yang bersangkutan diancam pidana. Ya, menurut saya itu sangat wajar karena kita bisa melihat ya pasca serangan itu misalnya ada penegak hukum yang meninggal dunia, kemudian kerusakan ya yang terjadi di Capitol Building ya. Kemudian ada yang luka-luka dan seterusnya. Nah, ini yang harusnya di breakdown ya di dalam Undang-Undang ITE dan difokuskan pada ujaran kebencian yang memang membahayakan bagi kepentingan orang lain atau public order atau kepentingan kepentingan nasional atau national interest ya. Nah, itu yang saya tidak temukan di pasal 28 Undang-Undang ITE karena elemen-elemennya masih sangat sumir di situ, belum begitu jelas ya. Nah, sekali lagi saya sudah mengurai satu persatu. Ada 6 elemen di situ yang harus dipenuhi dan harusnya dimuat di dalam Undang-Undang ITE kalau memang itu akan direvisi. Nah, yang berikutnya karena ini sudah menjadi political will ya dari pemerintah dan saya kira itu juga didukung oleh legislatif ya. Oleh karena itu keseriusan ini perlu dibuktikan misalnya dengan beranikah ya penegak hukum atau pemerintah melakukan moratorium terhadap pasal-pasal yang dianggap bermasalah ini. Moratorium kan artinya menunda atau tidak mengenforce ya, tidak melaksanakan pasal-pasal tersebut atau tidak menggunakan pasal-pasal itu untuk menahan seseorang, untuk melakukan penyidikan terhadap seseorang atau untuk menghukum seseorang berdasarkan pasal-pasal yang oleh Kapolri sendiri dinilai ada celah di situ. Oleh karena itu harus dihentikan penangkapan atau penahanan atau menindaklanjuti laporan-laporan yang berbasis pasal-pasal 27 atau 28 itu. Nah, kalau itu yang dilakukan oleh pemerintah, saya kira ya kita bisa tahu itu ada keseriusan pemerintah untuk melakukan revisi terhadap undang-undang itu. Kan ada andagium hukum yang saya kira diagungkan oleh penegak hukum. Lebih baik melepaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Nah, saya kira andagium itu ya sangat penting untuk menjadi pertimbangan bagi penegak hukum ya, in dubio pro reo itu ya. Oleh karena itu
ya oleh karena itu apalagi ya dalam situasi COVID-19 seperti sekarang ini ya, di mana pemerintah sebelumnya bahkan melepaskan ya narapidana untuk mengurangi kapasitas rutan ya. Jadi kalau misalnya hanya dengan kritik terhadap pemerintah kemudian orang-orang yang ditangkap justru jumlahnya meningkat, ini kan saya kira kontradiktif ya dengan semangat pemerintah sebelumnya untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di dalam rumah tahanan atau di dalam lapas ya. Nah, itu yang saya kira penting ya. Saya kira penting untuk benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah. Jadi supaya niat baik tadi itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang bersifat populis, supaya mendapatkan dukungan secara politik dari masyarakat, ya hendaknya pemerintah melakukan moratorium terhadap undang-undang ITE, khususnya pada pasal-pasal tadi itu, pasal 27, pasal 28 yang dianggap ambigu ya. Kemudian menghentikan proses-proses yang ya dianggap bertentangan dengan pasal-pasal itu, atau tidak menindaklanjuti ya. Karena penegak hukum penting ya untuk melakukan tahapan-tahapan ya ketika menindaklanjuti setiap laporan. Memang masyarakat berhak untuk melapor apapun, tetapi penegak hukumlah yang memfilter apakah laporan itu layak untuk ditindaklanjuti ataukah tidak. Nah, saya akan menjelaskan di video yang lain ya tentang apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penegak hukum ketika hendak membatasi hak atau kebebasan seseorang atau memberlakukan suatu undang-undang atau pasal di dalam undang-undang untuk membatasi hak seseorang. Saya kira itu semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.